Halo guys, welcome back with me Jensi di Aku Iso. Di video spesial ini aku mau membahas kelanjutan dari kasus Agus Salim yang disiram oleh air keras. Yuk langsung aja kita lihat video dari pengacara Bang Pablo. Tadi malam gue sudah laporkan Agus atas dugaan tindak pidana penggelapan. Gitu. Agus? Ya, Agus Salim. Dugaan tindak pidana penggelapan terhadap uang donasi tersebut. Lu bikin RP? Yes. Ada buktinya? Ada. Wah, bentar ya. berarti bisa penerima uang itu juga bisa kena? Penerima uang itu bisa kena. Dia aliran dananya kemana aja kan nanti bisa kita cek. Oh, aliran dananya nanti yang ditelusuri? Yes, betul. Kalau dia pakai ya? Kalau dia pakai. Kalau dia nggak pakai, nggak dong? Tapi ketika dia mengalihkan, ditransferkan saja misalnya dari rekening si Agus tersebut ke rekening A, B, nah itu tetap nanti akan dipanggil. Jawabannya ada. Oh, ini surat laporannya, lihat ya. Kelihatan di situ. Jadi jujur ya guys ya, kalau aku lihat, menurut aku Agus itu udah blunder dari awal. Karena kenapa? Kan dia itu udah dikasih kepercayaan kan sama para donatur. Uang yang dia dapetin dari donasi dari para donatur itu harusnya digunakan untuk kesehatan mata Bang Agus. Tapi ternyata dipinjemin oleh kawan, diberikan sama istrinya buat belanja Shopee yang pernah aku bilang, atau Gojek atau apapun gitulah. Aku sih gak nyalain, cuma dari awal ketika membuka donasi itu kan sebenarnya dibuat kesehatan. Nah kalau misalnya Bang Pablo yang tadi kita lihat, kalau misalnya ngelaporin Agus tentang penggelapan dana, itu juga bisa kena. Karena kenapa? Dari awal perjanjian itu seperti apa? Agus juga ada videonya Mbak Novi sama Agus yang waktu itu Agus kan bilang ke Mbak Novi, Mbak Novi tolong Agus supaya Agus ini mendapatkan pertolongan pengobatan mata terbaik untuk kesembuhannya. Tapi ternyata berbeda guys. Aku sih juga jengkel sih, sempet jengkel sama Agus gitu loh. Cuma ya kalau bisa diselesaikan secara musyawarah lah, gak usah sampai masuk ke pidana perdata dan lain-lain. Karena ini juga masalah yang istilahnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, bener nggak? Ya, Bang Alvin Lim ini adalah orang yang membantu dan menyelamatkan Agus dan berjuang sama-sama. Masalah uang, ya aman. Masalah pengobatan gratis di Singapura aman, ya Gus. Bilang terima kasih sama Bang Alvin dulu. Ya, terima kasih banyak buat keras. Udah bantuin Agus gak bisa balas apa, semoga Allah yang balas kebaikan Pak Alvin. Amin. Berkat Pak Aguan, berkat 9 naga. Ya. Baik. Jadi kita nggak sulit-sulit lagi gitu ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Asok Aguan sama Bapak Alian Nafi ya. Saya sudah bicara langsung kepada mereka 2 hari yang lalu, dan mereka berkomitmen untuk menanggung seluruh biaya dari Agus bila dibutuhkan, dan rumah sakit mereka selalu terbuka untuk Agus. Terima kasih Bapak ya, walaupun banyak orang bilang bahwa orang-orang kaya konglomerat itu nggak mau bantu, itu tidak benar ya. Mereka kalau diminta mereka siap bantu. Jangan Agus sedih lagi, Agus senang. Agus senang. Agus senang, Agus menang. Agus senang. Agus senang. Semangat banget ya. Kita bela Agus sampai dapat keadilan. Tim hajar, hajar. Kembalikan uang Agus. Kembalikan uang Agus. Itu teriakan yang paling indah itu. Novi, kembalikan uang Agus. Nah jadi gini ya, menurut aku sih Bang Alvin Lim masuk ke pengacara Agus itu ada baiknya guys. Karena Bang Alvin Lim ini kan punya kenalan kayak konglomerat. Kemudian Bang Alvin Lim juga bilang beliau itu anaknya dari 9 kepala naga. Kalau menurut aku sih jujur aja ya, kalau aku antara percaya nggak percaya. Cuma perkara Agus yang tadi kita lihat barusan ini, aku setuju. Karena apa ya, dia walaupun dia koar-koar atau mungkin dia statement kayak ngantangin Densu, ngatain Novi, ngatain Bang Hotman dan lain-lain, tapi dia ada berbuat baik
loh. Maksudnya ngasih kayak bantuan ke Agus kayak rumah sakit, terus kemudian biaya untuk operasi dan lain-lain. Itu menurutku lebih bagus daripada melakukan bantuan kayak hukum dan lain-lain gitu loh. Kalau memang Bang Alvin Lim kan juga pernah ngatain ke Densu, kalau memangnya Bang Alvin Lim ini mau bener-bener bantu Agus ya silakan gitu loh. Uang 3 miliar yang abang tantangin ke Densu, ke Novi itu langsung aja kasih ke Agus. Gimana? Disupport sama di Sumargo langsung untuk berobat kamu, gimana mungkin tanggapannya? Saya kan cabut laporan. Oh, dan itu kan belum lagi kita ada ini udah ada omongan kecewa juga sih sebenarnya gitu. Kenapa yang belum pantas diungkapin ke media udah diungkapin dulu sama Teteh gitu, sampai belum sesuai dengan kenyataan itu kan mengiring publik lagi sama Agus. Ya semoga hal-hal seperti ini jangan diumbar lah ke media sosial gitu. Kenapa Gus kecewanya? Apa yang Kecewa banget gitu, orang yang anggap baik tapi kenapa melakukan hal itu ke orang yang sakit kayak Agus gitu. Nah, menurut aku sih, aku juga gak bersyukur ya. Densu itu kan nawarin Agus uang 300 juta biar nggak rame gitu loh. Uang 300 juta itu mungkin menurut Bang Densu itu kayak digunain kayak sehari-hari atau keinginannya atau apa. Kalau 1,3 miliar itu memang dari awal kan sudah ditetapin untuk operasi, biaya pengobatan dan lain-lain. Makanya Bang Densu tuh udah baik loh Agus. Kamu tuh harus bersyukur karena kenapa? Gak semua orang mau bantu kamu dengan ikhlas. Bang Densu itu pakai uang pribadinya sendiri loh, bukan dari orang lain, bukan dari bantuan banyak orang. Menurut aku bantuan 300 juta uang itu banyak banget. Apalagi jujur aja ya, kamu kalau misalnya gak dibantu Tenovi atau mungkin Kodeni Sumargo, kamu tuh gak akan dapat uang sebesar itu gitu loh. Jadi jangan lupa daratan lah gitu loh. Setidaknya tuh kamu berterima kasih, gak perlu sampai kamu gimana-gimana. Cuma gak usah kamu membalas kebaikannya atau gimana, cuma kamu tuh hargain gitu loh prosedur yang ada gitu loh. Contohnya Bang Icang juga matanya dicongkel pun dia bersyukur loh. Maksudnya dia pasrah dananya diserahkan ke Mbak Novi gitu loh, biar Mbak Novi ngelola gitu loh. Karena akhirnya aku pikir-pikir juga gini loh, gak mungkin dong seorang Mbak Novi terus kemudian ada Kodeni Sumargo membiarkan namanya jelek karena perkara uang 1,3 miliar. Ya sayang sekali gitu loh mikirnya, karena karirnya udah bagus, namanya sudah baik gitu loh. Masa demi uang 1,3 miliar mau melepaskan semuanya, kan nggak mungkin gitu loh. Cobalah Agus lebih pikir-pikir lagi gitu loh sebelum terlambat. Hormatan buat aku. Kata Wala anti goreng semuanya. Pusat keadilan PIK Agus yang buka. Terus maju lagi. Ya, bagus ya. Ya. Berdoa dulu. Saya berdoa dulu, doain dulu buat Pak Alvin, doain dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, Semoga sukses, makin maju, makin jaya. biar seperti ini ya, sehat juga ya. Amin ya Allah. Keadilan Agus. Aduh. Indonesia. Alvin, Agus yang motong dengan harapan apa mungkin Agus motong 3 hari ini? Simbol bahwa ini adalah center untuk masyarakat mencari keadilan, boleh datang ke Kuosen Center. Hidup LQ. Oke. Hidup LQ. Udah. Jujur ya, sumpah ngakak aku banget. Karena kenapa? Aku kira kok Alvin Lim ini kayak ngasih Agus kayak apartemen, tempat tinggal, dan lain-lain. Karena yang kita ketahui kan, Agus kan waktu itu juga rencananya uang dari 1,3 M itu dari uang donasi itu mau dibeliin rumah kan sama Agus. Aku kira dikasih rumah, ternyata cuma nyuruh guntingin doang. Ya Tuhan, ngakak loh. Terus kemudian buat kok Alvin Lim ya, ini lebih fokus kemana sih? Mau fokus ngasusin Agus atau mau naikin pamornya sendiri? Ya viral, biar seolah-olah membantu Agus dan lain-lain. Sumpah sih lebih baik kan kayak cobalah, maksudnya kok Alvin Lim ini fokus lah. Kalau memang membantu Agus ya fokus ke Agus aja, jangan sampai suruh gunting dan lain-lain. Ngakak loh. Oke, sekian video untuk pembahasan kasus Agus. Mungkin besok aku akan membahas lagi karena kasus Agus ini masih panjang jalannya guys. Tapi aku ada saran ya buat Agus. Lebih baik Mas Agus, kamu tuh pasrah aja sama pengobatan yang dilakukan Tenovi daripada uang
uang yang kamu harapan ini bisa kepotong banyak pertama, kemudian juga bisa masuk penjara. Karena apa? Kalau Mas Agus gak segera menyelesaikan ini, bisa jadi masuk penjara karena dianggap menyelewengkan dana yang tadi aku bilang. Yang ketiga, Mas Agus juga harus meminta maaf ke Bang Densu sama yang lain-lain yang mungkin Bang Agus pernah repotin atau apa. Karena jujur aja ya Bang Agus ya, bersyukurlah karena masih ada orang yang peduli. Kalau memang Tenovi nggak bantuin, kemudian Kodensu nggak bantuin, mungkin Mas Agus gak akan mendapatkan dana sebesar itu, 1,5 miliar. Mas Agus pun kalau misalnya minta tolong orang atau ke yayasan biasa, gak mungkin dapat segitu, percayalah. Kemudian untuk Bang Farhad Abbas ya, aku cuma sayang sekali dengan pembelaan ke Sakatatal yang udah abang lakuin dengan bener-bener baik, malah dihancurin seketika karena membela Mas Agus ini. Aku tahu Bang Farhad orangnya baik, membela kaum-kaum lemah, cuma Bang Farhad juga harus ngeliatlah kasusnya itu seperti apa, yang salah siapa. Sebenarnya Bang Farhad itu malah mendamaikan supaya kasus ini cepat clear, bukan malah memperpanjang. Kemudian yang ketiga buat Ko Alvin Lim. Ko Alvin Lim ya mungkin lebih baik Ko Alvin Lim ya udah membantu, nggak usah di dalam hukum, membantu kayak menyelenggarakan rumah sakitnya Mas Agus, pengobatannya dan lain-lain. Terus kemudian menawarkan KM untuk menyiramkan air keras, lebih baik ke si Agus biar kasusnya itu cepat selesai gitu loh. Ngapain bantuin hukum, tambah ribet, tambah rame gitu loh. Karena juga Ko Alvin Lim ini malah menantang Bang Hotman Paris itu kan juga aneh gitu. Karena kan Bang Hotman Paris juga nggak ada di kasus ini, mungkin di kasus yang lain sama Ko Alvin Lim, jangan dimasukkan di sini gitu loh karena dendam pribadi. Kemudian sekian, terima kasih buat kalian yang suka video-video terbaru dari aku. Aku minta tolong ke kalian support aku dengan cara like, comment, and subscribe karena itu gratis dan tidak membayar guys, biar aku juga lebih semangat lagi membuat video menarik untuk kalian semua. Bye bye.